Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaram, para asatidz yang saya hormati, Al-Mukarram Ustaz Malhan dan juga Al-Mukarram Ustaz Bukhari, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, para shaimin, para shaimat yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang sore hari ini memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini, dan esok bapak ibu-ibu insya Allah akan tinggalkan tanah air untuk datang ke tanah Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah umrah. Semoga Allah berikan kelancaran dalam perjalanan bapak ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, umrah di Ramadan ini sangat istimewa. Karena kata Rasulullah SAW, umrah di Ramadan ini ta'dilu hajjatan ma'i, itu sama dengan haji bersama kedelainya, walaupun itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Karena itu jamaah rahimakumullah, beruntunglah bapak ibu-ibu bisa melaksanakan ibadah umrah, dan insya Allah bapak ibu-ibu akan beriktikaf di Madinah insya Allah jamaah rahimakumullah. Cuma bapak ibu-ibu di Madinah sekarang, di Mekah sekarang iktikaf tidak boleh bawa kasur ke masjid. Dulu bapak ibu-ibu sebelum pandemi itu Madinah, Mekah itu di kapling-kapling. Orang satu grup ngumpul di situ, kasur bawa ke situ, segala macam di situ. Sekarang tidak bisa ada marilah seperti itu. Mungkin karena untuk menjaga kebersihan masjid insyaallah. Nah, jemaah rahimakumullah, berangkat ke Mekah Madinah ini ternyata beda suasana hatinya dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini. Saya yakin bapak ibu-ibu sering keluar negeri, silahkan rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura, sekarang hati kita biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf bapak ibu-ibu, yang namanya umroh apalagi iktikaf kalau nggak salah sekitar 17 hari. 17 hari dimulai. Tapi beresin kopernya tuh ternyata nggak beres-beres. Itu baju dikeluarin, dimasukin lagi, dikeluarin lagi. Untungnya kopernya udah dibawa kemari. Kalau kopernya dibawa pulang lagi pasti dibongkar lagi. Jemaah rahimakumullah, umroh lamanya 17 hari di Ramadan ini insya Allah. Tapi mohon maaf jemaah rahimakumullah, ya, saya selama saya jadi ustaz belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang Islamatan mau pergi ke Amerika. Nggak ada orang. Bahkan kadang-kadang orang mau berangkat umrah itu takut. Kenapa sebabnya? Karena banyak yang nakut-nakuti. Kata tetangga mau umrah, ya iya, apalagi umrah di Ramadan, hati-hati loh. Kalau di tukang mukul di sana dipukul, kalau di tukang nyubit di sana dicubit. Maka
Makanya banyak orang mau berangkat umrah pada stres, takut dibalas. Padahal maaf, Allah tidak pernah balas kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede dah, satu dosa langsung dibayar kontan dengan satu bisul. Saya kira kita bisulan semuanya nih. Tapi yang pasti Bapak Ibu-Ibu, dengan doktrin ini alhamdulillah jamaah Indonesia tuh Bapak Ibu-Ibu nanti besok dilihat di Mekah paling gampang diatur. Ya, di pelataran Ka'bah ketika mau tawaf, ketika habis Isya diusir semuanya, yang boleh hanya yang tawaf. Orang Indonesia paling nurut, orang Mesir paling ngeyel, orang India ngeyelnya setengah abad. Tapi orang Indonesia nurut Pak. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah itu senang banget sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia baik-baik. Ada pengemis pasti dikasih. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Kenapa? Kau berangkat ke Mekah jadi berubah, jadi baik? Karena ternyata maaf dulu orang tua kita suka kasih tahu, kalau satu ketika punya rezeki bisa ke Mekah, umroh ataupun haji, ada yang minta-minta, kasih aja berapapun juga, jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta-minta itu Nabi Khidir. Bahkan saking baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah kita yang keluar dari masjid, desek-desekan jamaah rahimahullah, dompet di kantong belakang dia simpan, isi kantong belakang, tiba-tiba hilang. Pulanglah dia ke hotel ketemu ustadznya, dia ngadu, Ustadz ada apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat, katanya dia rahimahullah. Ustadznya bengong sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat itu sejak saya kecil diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai muka makhir Malik Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, ya Pak gitu. Tapi yang pasti kenapa sih orang berangkat umroh hajinya deg-degan? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci itu Pak Bu, disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram itu bukan assalamualaikum. Salam tanah haram itu tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perlu diketahui bahwa talbiyah ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat kata Nabi ada 2. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Tapi ternyata tidak sedikit Pak Bu, orang yang datang ke tanah suci, kakinya melangkah masuk tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram, mulutnya mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab, kata malaikat la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau rohnya ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, besok Bapak Ibu akan melangkah jemaah Allah memulai perjalanan umrohnya. Tolong nanti malam Bapak Ibu ataupun besok ataupun sekapan pun juga kita mulai dengan istighfar dan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, insyaallah besok Bapak Ibu akan terbang pada jam 11.30 menuju ke Jeddah insyaallah. Bapak Ibu, tolong sebelum berangkat dari rumah pastikan dulu Bapak Ibu mandi. Ya pasti Pak Ustaz mandi ya. Mandinya beda Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan langsung umroh. Karena itu tolong di rumah masing-masing mandi sunnah ihram. Bagaimana mandinya? Mandi biasa, tapi pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ketika mandi langsung niat di hati, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bersihkan badannya sebersih-bersihnya.
Kuku yang panjang silahkan potong. Kumis atau jenggot yang gak rapi silahkan rapihkan ya rahimahullah. Pakai wangi-wangian sewangi-wangian. Di mana? Di badan bapak-bapak, ibu-ibu. Karena dulu Rasulullah ketika akan umroh, ketika ihram menggunakan wangi-wangian bukan di baju, tapi di badan ya rahimahullah. Insya Allah sebelum berangkat bapak ibu ke bandara, sempatkan untuk sholat sunnah safar terlebih dahulu di rumah masing-masing. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lissafari lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk safar karena Allah Subhanahu Wa Taala 2 rakaat. Di rakaat pertama bapak ibu silahkan baca surat Al-Kafirun setelah baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua bapak ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas setelah baca surat Al-Fatihah. Kalau bapak ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bapak ibu bisa menggantinya dengan membaca Qulhu. Sama aja. Nenek-nenek di majlis taklim itu nggak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau Qulhu apa? Nah, jamaah rahimakumullah, bapak ibu-ibu, insya Allah bapak ibu besok akan berangkat jam 11.30. Karena itu tolong jam 8 pagi sudah berada kumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ustaz, di terminal berapa? Terminal 3. Ustaz, yang di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu kan luas. Di mana nanti kumpulnya? Bapak ibu-ibu nanti cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau sudah ketemu Sate Khas Senayan restorannya, tolong kumpul di depannya, bukan di depan, di dalamnya juga. Di depan. Insya Allah jemaah rahimahullah besok paspor akan dibagikan, boarding pass akan dibagikan. Bapak-bapak tolong baju ihram jangan dibagasikan. Kalau sekarang udah dibagasikan, tolong ambil. Kenapa sebabnya? Karena besok sebelum bapak-bapak naik ke pesawat, sebaiknya saya anjurkan bawahnya ganti pakai baju ihram. Karena ganti baju di atas pesawat itu yang paling repot bawahannya, Pak. Ya kan? Kalau atasan gampang. Karena itu kita anjurkan sebelum naik ke pesawat, bapak-bapak bawahannya sudah pakai baju ihram, atasannya baju biasa. Gak usah langsung pakai baju ihram atas bawah. Khawatir begitu turun mencretnya gitu. Kenapa? Karena di atas pesawat dingin. Nah, jamaah rahimakumullah, tolong jam 11.30 waktu Jakarta belum azan zuhur. Tolong jangan sholat zuhur dulu. Kenapa saya tekankan begini? Karena kemarin ada jam 11.30 mau boarding, ada yang sholat, Pak. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat zuhur. Jakarta sholat zuhurnya jam 12 lebih 1 menit, jadi belum waktunya. Dia jawab, Ustaz, anak SD belum bel udah di kelas duluan. Katanya jamaah gitu. Tolong jamaah rahimahullah, belum waktunya. Karena itu bapak ibu-ibu, sholatnya di mana? Kalau bapak ibu-ibu bisa wudhu terlebih dahulu, alhamdulillah. Sholatnya nanti di atas pesawat aja. Jamak takdim zuhur dengan asar. Kenapa? Di jamak takdim di atas pesawat karena landing di Jeddah jam 17.30. Khawatirnya maghrib sudah hampir sampai. Bisa jadi begitu turun dari pesawat sudah azan. Itu jamaah itu. Karena itu bapak ibu-ibu tolong khususnya bapak-bapak kain ihramnya keluarkan, tenteng ke ruang tunggu, nanti ganti bawahannya jadi ketika nunggu pesawat yang mulai. Bapak ibu-ibu, kalau bapak ibu besok mau puasa silahkan. Kalau mau membatalkan juga boleh, jemaah rahimahullah. Tapi kalau seandainya kita lihat ayat Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, nampaknya puasa itu lebih baik buat kita semuanya. Cuma puasa itu batasannya tenggelam matahari. Jadi bukan waktu Jakarta. Saya jemaah rahimahullah sering umrah Ramadan. Jamaah jemaah rahimahullah ngikutin waktu Jakarta. Ustaz, di Jakarta udah beduk udah maghrib. Gimana, boleh buka? Boleh, Pak, tapi nanti kodok. Kenapa kodok? Lihat tuh keluar pesawat, di luar pesawat masih terang. Karena itu bapak ibu-ibu mohon siap-siap. Kalau besok mau puasa,
tambah jam puasanya sekitar 4-5 jam. Karena di sana jam 6, di Jakarta jam 10, ya kan? Jam 10 itu jam 5. Bapak-bapak sampai sana jam 6, bisa jadi jam 5 belum azan, pas turun itu, ibu-ibu, mohon maaf, jam 5 baru sesaat kemudian akan azan. Jadi tambah panjang puasanya, insya Allah jam 5. Itu jam 5. Nah, bapak ibu-ibu, insya Allah nanti nggak makan ya, lupa saya. Kalau yang puasa makan, ya. Tapi tetap akan tawarin makanan, Ustaz. Ya, di pesawat akan tawarin makanan. Ditawarin makanan pertama, bapak ibu-ibu nggak usah ngapa-ngapain, silahkan istirahat. Nanti begitu ditawarin makanan yang kedua, selesai pramugari nyajiin makanan yang kedua, dan kita mungkin yang puasa nggak makan, minta dibungkus, nanti akan dibungkus jam 5. Tolong bapak-bapak ganti bawa atasannya, baju ihram ganti atasannya. Lalu jam 5 tunggu aba-aba pilot. Nanti pilot akan mengumumkan setengah jam dari sekarang kita akan melewati tempat mikot yang namanya Yalamlam. Tunggu jam 5. Kira-kira setengah jam kita sudah sampai di Yalamlam, bapak ibu kita akan niat. Cuman maaf niatnya tidak bisa dibimbing bareng-bareng, dan Ustaz mungkin akan ke kursi-kursi. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, atau pakai redaksi yang lainnya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, yang wajib hati berkata saya niat umroh dan berihram karenanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu, setelah niat ini berarti bapak ibu-ibu sudah dalam keadaan ihram jam 5, maka bapak ibu-ibu niat ini tidak boleh dibatalkan. Gak bisa tuh begitu sampai ke Mekah melihat Masjidil Haram padat kayak begitu ngomong dosa. Ustaz saya gak jadi umroh aja, padat betul Ustaz, saya gak mau. Bahkan maaf, niat ini tidak boleh dibatalkan. Sakit tetap dilanjutkan. Bahkan kalau seandainya Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka tetap dia dimandikan, tetap dia dikafani, tetap dia disalatkan. Tapi ketika dikafani, sunnahnya kain kafan itu baju ihram dia. Kemudian ketika dikafani, kepalanya tidak boleh ditutup, karena dia wafat dalam keadaan ihram, dan nanti di hari kiamat kata Nabi akan bangkit dengan berkata labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, indah betul Pak. Udah di bulan Ramadan meninggalnya, di tanah Mekah lagi ihram lagi. Ada yang mau datang ke besok? Nah, jamaah Bapak Ibu-ibu, setelah niat umrah ini, maka argo larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong Pak, besok pecinya ketika naik pesawat mendingan langsung aja copot, takut lupa. Laki-laki yang mau tidak boleh menggunakan pakaian yang nutup, tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Besok berangkat umroh, bapak-bapak jangan pakai sepatu, pakai sendal aja. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakainya cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz bagaimana? Saya kemarin lihat-lihat di Shopee, katanya ini ada celana dalam untuk ihram, nggak ada apa namanya jahitannya, boleh nggak dipakai? 1, boleh. 2, bayar dam. Karena 1 alasannya, yang tidak boleh itu menggunakan pakaian yang berbentuk pakaian. Celana dalam berbentuk pakaian apa enggak? Pakaian. Jadi yang berjahit itu bukan sekedar jahitannya, tapi adalah karena berbentuk pakaian. 2, baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu 3 helai. Jadi bayar dam. Ustaz gimana kalau saya ini beser, susah nahannya, pakai pampers boleh apa enggak? Boleh, tapi tetap bayar dam.
Laki-laki yang mau Allah, mohon maaf kadang-kadang pakai kacamata, kacamatanya dinaikin ke atas, gitu ya. Nah itu kan. Ingat kalau di sini jidat, kalau di sini kepala. Laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka yang mau Allah. Ya kan? Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah SAW satu ketika haji wada yang mau Allah dengan keponakannya, dengan sepupunya namanya Fadl bin Abbas. Rasulullah di depan, Fadl bin Abbas di belakang. Karena Fadl bin Abbas ini radifu Rasulullah SAW. Fadl bin Abbas ini yang selalu dampingin Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba datang perempuan dari Bani Khas'am. Begitu datang dari Bani Khas'am, Fadl bin Abbas melihat perempuan tersebut, saking cantiknya melotot. Perempuan itu pun juga melihat Fadl bin Abbas, ngeliatin begini, saking apa namanya? Ganteng. Dua-duanya saling lihat. Rasulullah kemudian ngegebah. Hus, gitu kan di plemosin muka Fadl di Morimah. Nah, disinilah ternyata padahal itu dalam haji wada. Artinya apa? Perempuan untuk dibuka mukanya di Morimah ketika ihram. Kemudian di Morimah laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian. Termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok apa? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, PPO, balsam apixon? Oh, itu bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Silahkan pakai. Nggak bayar ya, gimana? Karena itu bukan wangi tapi bau. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, mencabut-cabut tanaman yang mau Allah. Dilarang bercumbu, dilarang gunting rambut atau mencabut rambut. Hati-hati kucek-kucek hidung, mencabut bulu hidungnya. Satu bulu hidung kasih makan fakir miskin, satu fakir miskin satu paket makan. Satu paket makan di Mekah kira-kira 25 real. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung, kasih fakir miskin 25 real. 2 bulu hidung 2 kali 25. 3 bulu hidung 3 kali 25. 4 bulu hidung ke atas, motong kambing. Hati-hati jemaah. Dilarang bercumbu, bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, 1 umrohnya batal, 2 dia harus motong ontak bukan kambing lagi jemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati, nanti di bis begitu bapak ibu naik bis dikasih nasi kotak. Di nasi kotak itu ada tisu basah dan tisu basahnya wangi. Ini kadang-kadang lupa. Saya juga pernah kejadian sebis bayar dam semuanya. Kenapa? Lupa pakai apa namanya? Tisu basah jemaah. Nah, jemaah, insya Allah kita lihat di mana? Di atas pesawat jemaah, turun di Jeddah, proses imigrasi. Selesai imigrasi, bapak ibu ketemu dengan koper. Kalau bisa koper kecilnya diambil. Jadi besok bapak ibu kalau boleh saya anjurkan, koper kecil yang masih di rumah besok bagasikan. Supaya bapak ibu santai di apa namanya di Bandara Jeddah. Kalau koper kecil itu bisa diambil, silakan ambil. Tapi kalau saya suruh keluar, ya udah keluar aja langsung. Kopernya bagaimana? Ustaz nanti akan urus. Kemana? Di sana ada ruang tunggu di sana. Dan alhamdulillah sekarang, kenapa sih dianjurkan untuk di atas pesawat? Apa namanya niatnya? Karena sekarang tidak boleh lama-lama tinggal di Bandara Jeddah. Diusir supaya cepat-cepat keluar. Ustaz, bagaimana saya ini pelor? Nempel? Oh. Emang saya dengar Ustaz, kayaknya tadi apa namanya pilot kasih tahu setengah jam dari sekarang kita akan melatihan. Tapi saya ketiduran Ustaz. Pas bangun pas mendarat, gimana Ustaz? Ya udah niat di situ. Ustaz bagaimana? Saking paniknya saya lupa niat. Pas naik bis baru saya niat. Boleh nggak? Boleh di bis. Di bis saya lupa lagi Ustaz. Pas di jalan ke Jeddah baru ingat saya belum niat. Balik lagi ke bandara. Ustaz nggak bisa balik lagi ke bandara. Lanjutkan ke Mekah, tapi maaf motong kambing. Nah itu tolong. Kalau tidak di atas pesawat di mana? Di Jeddah.
Insya Allah yang rahimakumullah, saya anjurkan Bapak Ibu-ibu, mendingan Bapak Ibu-ibu sholat jamaah takdim zuhur, maghrib dan isya di bandara. Kenapa sebabnya? Karena di Masjidil Haram nanti orang lagi tarawehan, susah jadi tempat untuk sholat jamaah, sholat isya, apalagi berjamaah. Jamaah takdim aja di Jeddah. Insya Allah langsung akan berangkat ke Mekah yang jaraknya sekitar 90 km. Mudah-mudahan dalam waktu sekitar 1 jam kita akan sampai di Mekah insya Allah. Bapak Ibu ke Mekah, begitu sampai di Mekah Bapak Ibu akan dibawa ke hotel terlebih dahulu. Hotel di Mekahnya namanya Hilton Convention. Hilton Convention ini jemaah rahimakumullah, mohon maaf, dekat dari Masjidil Haram, tapi kalau begitu pulang agak nanjak. Cuma kalau Ramadan saya favorit di sini, Ustaz. Kenapa sebabnya? Karena pasti dapat tempat untuk sholat tarawih. Kalau di Fairmont, keluar Fairmont udah diusir, mundur ke sana terus. Pasti ke tempat yang baru King Fahad. Nah, kalau dari dari Hilton Convention turun ke bawah, insya Allah sudah dapat tempat yang rahimakumullah. Karena saking padatnya yang rahimakumullah dari Mekah. Nah, yang rahimakumullah, insya Allah begitu sampai ke Mekah, Bapak Ibu-ibu ya mungkin akan makan terlebih dahulu, sakit terlebih dahulu, dan langsung akan dibawa tawaf sa'i. Ustaz, di Masjidil Haram lagi tarawih gimana? Masuk aja, ada jalur khusus. Nah, karena itu saya anjurkan bapak-bapak ibu-ibu besok nemtek selalu dipakai, khususnya ketika akan tawaf masuk ke dalam. Karena sekarang pakai tas reksa untuk untuk umroh itu. Ya memang kadang ketat, kadang enggak. Makanya kemarin muncul aturan dari Saudi, orang umroh hanya boleh sekali ketika Ramadan ini. Kenapa? Karena saking padatnya. Itu jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu insya Allah akan langsung menuju masjid untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Jamaah rahimakumullah, ingat ya, NRA nanti akan ngasih handset itu alat bantu dengar. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak usah baca-baca buku doa, ya kan? Tapi bisa nambah khusyuk ya rahimakumullah. Nah, cuman saya ingatkan handset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi, nah itu aja. Kalau headset ini sudah menyala, suara Ustaz sudah terdengar, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doanya. Di sepanjang tawaf itu cukup amin, amin, amin. Kalau enggak, matikan handsetnya, doa sendiri. Kalau enggak, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, boleh ikutin Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustaz, hati-hati. Ya, beberapa waktu yang lalu, Ramadan beberapa tahun yang lalu, saya bimbing umroh, ya kan, jamaahnya ngikutin doa saya semuanya. Dan umroh Ramadan itu padatnya bukan main. Allahumma, mereka ngikutin Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga, karena saking padatnya jempol kaki saya diinjak orang Turki. Pas keinjak orang Turki, kaki saya Allahumma, aduh. Di belakang itu jamaah langsung Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita sebes dengar Ustaz doanya Allahumma aduh. Bapak Ibu, tawaf ini 7 putaran. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Mau diem aja ketika tawaf boleh, yang penting 7 putaran. Mau baca salawat silahkan. Yang paling dianjurkan, yang sering bisa dibaca Nabi, tasbih subhanallah bareng-bareng, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang 7 putaran ini yang sunnah dibaca tasbih. Kecuali begitu sampai rukun Yamani. Rukun Yamani ini 1 sudut sebelah Hajar Aswad, sunnahnya itu rukun Yamani disentuh. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya nyentuh rukun Yamani sama seperti nyentuh Hajar Aswad, susah. Apalagi sekarang yang namanya Ka'bah itu dikasih minyak wangi. Jadi kalau kita sentuh Ka'bah, tangan kita wangi apa enggak? Wangi. Kenada apa enggak? Kenada. Karena itu mendingan gak usah desek-desekan, gak usah kita sentuh, tapi cukup angkat tangan, tapi gak usah dikeculik. Ini untuk membedakan antara Hajar Aswad dengan rukun. Dan rukun Yamani ini sunnah untuk membaca doa Rabbana
atina fid dunya hasanah sampai terakhir para jamaah rahimahullah. Beres 7 putaran dan berakhir di Hajar Aswad, Bapak Ibu silahkanlah doa di multazam. Itu yang dianjurkan Nabi. Multazam itu mana? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah, daerah antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, ini yang namanya multazam. Tempat yang paling mustajab. Artinya aja wajib multazam itu. Orang doa di situ wajib Allah kabulkan. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau bisa gelantungan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan multazam, searah dengan arah multazam. Saya Bapak Ibu kalau habis tawaf, selalu saya bawa jamaah doa di arah multazam. Saya pimpin doa. Habis saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Bapak Ibu punya hajat masing-masing, silakan ungkapkan hajatnya. Saya mundur ke belakang, mungkin jamaah doa. Saya lihatin mereka doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di multazam gak doa. Diambil buku dari tasnya, bukunya dibuka, dibaca sebentar, ditutup lagi. Lalu itu buku diangkat-angkat begini. Yang lain doa khusyuk, kelihatannya bahkan banyak yang nangis. Ini mah enggak, ini mah begini. Saya deketin ibu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempatnya mustajab, namanya multazam. Orang doa di sini Allah wajib untuk mengabulkannya. Ibu doa, bu, bukan angkat-angkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu bahwa saya umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu pusing, Ustaz, desek-desekan kayak begini. Akhirnya saya angkat tuh buku. Tadi saya ngomong begini lagi angkat buku tuh, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, ya Allah, tolong kau bacain satu-satu ya Allah. Jangan dipaksa, jangan dipraktekin besoknya. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doa kan, ya kan? Kalau Bapak Ibu dititipin doa, masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, baca doa itu satu-satu, itu merupakan amanah dari mereka. Nah, jamaah rahimahullah, kalau beres Bapak Ibu doa multazam, Bapak Ibu geser sedikit, ada makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan tapi telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi Nabi mah Bapak Ibu kalau ngegedik, apa ngegedik itu sih? Nginjak, kalau nginjak batunya yang ambles. Saya nendang batu, kaki saya bengkak. Itulah dulu Nabi Ibrahim nginjak batu itu, batunya ambles. Batu ini dulu dipakai Nabi Ibrahim untuk naik, turun. Karena dulu di Mekah nggak ada kayu, jadi untuk bikin Ka'bah nggak pakai steger. Ya. Apa stegernya? Stegernya batu, diinjak oleh Nabi Ibrahim. Ada tuh telapak kaki Nabi Ibrahim ngecap di situ. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Karena itu silahkan sholat di sekitar maqam Ibrahim. Sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, ini kan masih Ramadan, padat banget sekitar makam Ibrahim. Gak usah kecil hati, dimanapun juga boleh melaksanakan sholat sunnah tawaf ya mereka. Yang pasti sekitar makam Ibrahim tempat yang mustajab. Kalau sudah beres sholat di situ, doa di sekitar makam Ibrahim, Bapak Ibu silahkan laksanakan sa'i. Sa'i itu dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. Jamaah rahimahullah, jarak Sofa Marwah itu 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Insya Allah. Kalau nggak sanggup, gak usah kecil hati. Di Sofa ada yang nawarin jasa dorongan kursi roda. Silakan pakai jasa dorongan kursi roda itu, yang dorong orang Arab. Dan biasanya kalau yang dorong orang Arab, dorongnya nggak pakai rem. Balik lagi. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2, ada skuter. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Dulu Nabi ketika sa'i, ketika tawaf, kadang-kadang pakai ontak, kadang-kadang jalan kaki. Karena itu boleh kita pakai skuter juga. Cuma nggak ngeliat Ka'bah itu aja ya. Ya. Ada mobil juga, ya. Luar biasa. Itu jam 5. Pak Bu, Sofa tempat mustajab.
sempatkan doa di musola. Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di marwah. Sofa marwah dihitung 1, marwah sofa dihitung, sofa marwah dihitung 3, marwah sofa 4, sofa marwah 5, marwah sofa 6, sofa marwah 7. Jadi awalnya dari sofa, berakhirnya di mana? Di marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau diem boleh, mau baca sholawat boleh, sambil baca Quran silahkan. Mau ngobrol boleh. Jadi ketika mau sa'i sambil ngobrol boleh. Tapi apa nggak ada tempat yang lain? Apalagi gitu kan? Sambil sa'i masih ngobrol juga. Nah, para jamaah rahimakumullah, antara Safa Marwah itu ada Batul Wadi. Batul Wadi itu apa? Dulu lembah. Jadi Ismail diletakkan dekat Ka'bah. Hajar naik ke Safa dulu ngeliatin anaknya. Oh, itu anak saya masih ada. Dia turun. Pas turun, tiba-tiba makin turun, Hajar nggak bisa lihat anaknya. Khawatir terjadi sesuatu, dia lari di tempat itu. Di tempat tadi ini sekarang tidak turun lagi, tapi dikasih lampu hijau. Disitulah kita jalan kaki bagi perempuan yang laki-laki sunnahnya lari kecil. Sambil lari kecil atau jalan kaki kita baca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Bapak ibu-ibu, kalau tawaf harus punya wudu, sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal wudu, lanjutkan aja sa'inya. Beres sa'i di marwah, Bapak ibu ambil gunting tahallul, ambil gunting rambut digunting sedikit, minimal 3 helai, beres prosesi umrah. Bu, Pak, siapa yang gunting Pak Ustaz? Siapapun juga boleh, termasuk gunting sendiri pun juga masalah. Beres prosesi umrah yang mau. Setelah itu Bapak Ibu silahkan perbadak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah di Masjidil Haram itu yang terbaik 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Lihat Ka'bah itu dapat 20 rahmat insyaallah. Bapak Ibu insyaallah di Mekah nanti, Bapak Ibu yang warahmatullah silahkan bebas waktunya. Walaupun nanti akan diatur untuk ziarah keliling kota Mekah sekaligus umrah yang kedua, mudah-mudahan bisa nanti. Ya saja kita nggak menjanjikan karena khawatir begitu di gerbangnya ada pemeriksaan. Ya, hari itu tolong kalau mau masuk masjid berombongan, di Imam pakai nemtek. Kalau pakai nemtek itu udah yakin itu orang asing, bukan bukan mukim ya Imam. Juga akan diatur untuk umrah yang kedua, cuma umrah kedua nanti siang-siang. Lumayan ya kalau siang-siang. Besok Bapak Ibu datang ke Mekah malam-malam tawafnya. Nanti kalau umrah kedua insyaallah siang-siang insyaallah ya Pak Bu, ya warahmatullah. Di Masjidil Haram sekarang itu tarawihnya dikorting, didiskon. Sebelum pandemi 23 rakaat. Sekarang 13 rakaat. Ya. Dulu sebelum pandemi 23 rakaat, Pak. Jadi begitu 10 rakaat ganti imam. Lanjut lagi. Sekarang enggak. Dulu sebelum pandemi, 10 hari akhir Ramadan di Masjid Nabawi Jamaah Rahmatullah tarawihnya bukan 23 rakaat lagi, 33 rakaat. Sekarang qiyamul lail enggak ada. Tapi entah tahun sekarang ya gitu kan. Jamaah Rahmatullah. Dulu qiyamul lail salatnya Masya Allah tarawih dari jam 10 sampai jam 12. Jam 12 istirahat. Jam 1 malam ada panggilan as-salatul qiyam ajarakumullah. Salat lagi 13 rakaat. 10 rakaat tapi 1 juz panjang betul. Dari jam 1 sampai jam 3. Rukuknya lama. Saya hitung subhanallahil azim wa bihamdihi 5 kali belum bangun juga. Sujudnya lama. Saking lama sujudnya, jamaah Indonesia enggak bangun-bangun. Itu di Madinah ya. Nah sekarang yang warahmatullah Bapak Ibu ya sekarang mohon alam tahun sekarang masih ada apa tidak karena tahun yang lalu sudah tidak ada di warahmatullah. Itulah para jamaah. Pak Bu di Mekah Madinah urusan buka puasa banyak. Ya, khususnya di Madinah urusan buka puasa banyak.
Di Madinah nanti Bu, Pak, nih batasan mau masuk ke masjid, mau masuk ke turun ke masjid, jangankan masuk masjidnya, di halaman masjidnya, di pintu gerbang masjid, Bapak Ibu nanti mau pentik 328 pintunya, pas masuk ke pintu 328 ditarik-tarik calo, percis kayak Pulau Gadung zaman dulu. Bukan kita kalau ke Pulau Gadung kan, waduh turun ke dia apa namanya, tarik-tarik, kayak sama kayak gitu. Lah calo apa? Calo untuk narik kita ke tempat dia siapin buka puasa. Buka puasa lengkap, ada korma, ada roti, ada yogurt di Morimau, ya kan? Ada jus kadang-kadang. Tapi maaf ya Morimau, orang Indonesia ini kalau belum makan nasi belum nendang. Makanya orang Indonesia jarang di dalam masjid. Kenapa? Habis buka pakai roti, habis buka pakai korma, belum ketemu nasi, belum nendang, balik dulu ke hotel, nyari nasi. Habis nyari nasi bisa masuk masjid apa enggak? Enggak bakalan bisa masuk masjid. Nah, karena itu siasatinlah di Morimau. Itu Bapak Ibu di Mekah khususnya di Morimau. Insya Allah 4 malam Bapak Ibu akan ada di Mekah, dan hari keempatnya Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Madinah. Yang Morimau yang jarak sekitar 400 km-an, Bapak Ibu naik bus, perjalanan akan dilaksanakan pagi. Nabi. Ya, nanya kami atur di Morimau, tolong siapkan diri, Bapak tolong pakai baju yang bagus ketika ziarah ke makam Nabi, khususnya ketika sholat pada umumnya. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Nah, jemaah kalau nanti Bapak Ibu sudah diatur waktunya untuk akan berziarah ke makam Nabi, di depan kubur Nabi kita ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin kalian hafal. Para jamaah rimah enggak usah kecil hati. Minimal nanti depan kubur Nabi kita ucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ini Bapak Ibu dijawab sama Nabi. Bahkan Nabi katakan ma min ahadin yusallimu alayya, enggak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku kecuali Allah kembalikan rohku ke jasadku hatta alta alaihi salam, sampai menjawab salam kita semua. Tapi sayang kuping kita enggak dengar jawaban Rasulullah SAW. Karena itu karena yakin Rasulullah ada, habis ucapkan salam. Kalau saya suka ngomong Pak, ngomongnya begini, ya Rasul, ini saya Helmi umat engkau. Ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan sampaikan salam saya pada Rasulullah SAW. Lalu kita bicara, ya Allah, tertanamnya keimanan dalam hati saya, adanya cinta dalam diri saya pada Rasulullah, yang menanamkan pertama kali itu ibu dan bapak saya. Ya Allah, izinkan hari ini saya banggakan mereka di hadapan Rasulullah. Mereka sabar mendidik saya, mereka sabar membimbing saya. Bahkan kuping pernah dijewer ibu saya ketika nggak sholat, mata diciprati air ketika saya susah bangun subuh. Ya Allah ya Rabbana, Ramadan ketika saya kecil, Ramadan yang terindah dalam kehidupan saya. Ibu saya masak masakan enak tiap hari di bulan Ramadan. Ya Rabb, tak pernah kenal Allah. Bapak saya membimbing saya puasa. Dan di akhir Ramadan Idul Fitri pasti saya dikasih uang, ya Rabb, hadiah. Padahal bisa jadi mereka dalam keadaan susah,
tapi mereka tidak pernah menunjukkan kesusahannya demi kebahagiaan saya. Hari ini ya Rabb, di depan kubur Nabi ini, izinkan kami banggakan orang tua saya ini ya Rabb. Andai mereka telah tiada meninggalkan dunia ini, tolong jumpakan mereka dengan kasih-Mu Muhammad SAW. Lalu jemaah Allah, kita bicara lagi, Allah, depan kubur Nabi ini saya izinkan, saya mohon hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Saya mohon ya Rabb bimbinganmu agar saya bisa istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Keberadaan saya di muka bumi ini manfaat untuk umat Rasulullah SAW. Lalu langkah selangkah dari kubur Nabi ada makam Abu Bakar. Ucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakrin. Selangkah dari makam Abu Bakar ada makam Umar. Ucapkan salam, assalamu alayka ya Umar. Lalu jemaah mohon maaf, saya sering ngomong lagi. Ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan dikuburkan di samping kubur Nabi. Saya nanti kalau mati, ya Allah, gak mungkin dimakamkan di kubur Nabi, di samping kubur Nabi. Ya Allah, Rabbana, karena itu minimal saya minta kepada Engkau ya Rabb, ketakwaan yang Kau berikan pada Abu Bakar, tolong berikan kepada saya. Kesabaran yang Kau berikan pada Abu Bakar, tolong berikan kepada saya. Keistiqomahan yang Kau berikan pada Abu Bakar dan Umar, tolong ajarkan pada saya, sehingga saya bisa mengikuti jejak langkah mereka berada dalam jalannya Rasulullah SAW. Itulah jemaah rahimahullah, munajat kita menyambungkan hati kita dengan para sahabat, dengan Rasulullah SAW. Pak, Bu, itulah hebatnya Nabi. Bapak Ibu lihat kuburan raja-raja di Indonesia, kiri kanan pasti kuburan anak istrinya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sampingnya bukan kuburan anaknya. Padahal putra Nabi, putri Nabi Fatimah meninggal dunia sebelum meninggalnya Abu Bakar. Fatimah itu meninggal dunia kira-kira 6 bulan setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam. Rasulullah itu meninggal di pangkuan Aisyah. Tapi Aisyah meninggal dunia tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dikuburkan di samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar dimakamkan di kaki Nabi. Dengan posisi makam kira-kira begini. Jadi tengah makam Rasulullah, jadi manis makam Abu Bakar, jadi kelingking makam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kenapa kalau di samping makam Nabi bukan makam anak istri? Dan kenapa kok hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di samping makam Nabi? Bukankah sahabat itu banyak, ratusan ribu, tapi kalau di samping makam Nabi cuma 2 orang saja? Kenapa sebenarnya? Ini 2 pertanyaan. Kalau saya jawab sekarang, maghrib juga belum beres. Jadi jemaah rahimahullah, kalau mau tahu jawabannya undang aja saya ceramah gitu. Itulah jemaah. Nah, jemaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, di Madinah tarawihnya sama di Mekah 13 rakaat kira-kira. Dan di setiap witir ada kunut. Jadi mereka bermadzhab Hambali, dalam pandangan madzhab Hambali, kunut di Ramadan itu dari awal. Dan kunutnya panjang. Jadi kalau kunut di Madinah ataupun di Mekah mulai begini, Allahumma hadina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin. Lama-lama turun. Lama-lama turun. Lama-lama turun. Saking pegelnya dia mereka. Kenapa? Karena kunutnya lama dia mereka. Itu jemaah. Nah, jemaah Allah, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, buka di Madinah itu Masya Allah melimpah. Ya, terutama di Madinah melimpah jemaah Allah. Roti dengan apa namanya? Korma. Tapi itu tadi, habis makan roti korma balik ke mana? Dapat tempat kan di Masjid Nabawi? Belum tentu dapat tempat. Apalagi Bapak Ibu 10 hari terakhir di Madinah nanti. Masya Allah Bapak Ibu, 10 hari akhir waktu banyak di Madinah. Kenapa? Rasulullah dulu 10 hari akhir Ramadan di mana? Di Madinah. Dan sholat id di mana? Di Madinah. Makanya besok sholat id Bapak Ibu jam 3 pagi harus sudah masuk masjid. Bapak Ibu kalau jam adzan subuh baru masuk masjid, habis subuh baru mau sholat id, gak bakalan kebagian. Kenapa? Karena orang Arab turun semuanya. Dan itu gawisnya keren-keren, Masya Allah. Kayaknya ada di toko deh itu. Bagus gamisnya. Ya maklum salah apa namanya? Idul Fitri. Tapi maaf, habis Idul Fitri sepi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pasti habis Idul Fitri pengen balik ke Indonesia cepat-cepat, sepi. 2 yang saya ingatkan, bapak ibu-ibu akhir Ramadan harus bayar zakat fitrah. Tolong bayar zakat dulu di Indonesia. Zakat fitrahnya tolong bayar di Indonesia, jangan di Mekah.
Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menjelang Idul Fitri akan melihat pemandangan. Ya, kalau Bapak Ibu jalan-jalan di Madinah, ke luar sekitar Masjidil Haram, itu ke luar Masjid Nabawi, itu akan melihat pemandangan. Ada orang jualan beras, satu paket, satu kantong, ya, untuk fitrah. Di belakang tuh orang hitam yang miskin-miskin. Datanglah orang Arab beli paket itu. Harga paketnya 15 real. Beli, diambil tuh kantong. Sama si orang Arab ini zakat fitrahnya dikasihkan ke orang hitam. Ulanglah dia. Si hitam itu yang tadi 15, jual lagi ke depannya. Jualnya berapa? 10 real. Ini tiap menjelang Idul Fitri ada pandangan kayak begitu. Makanya dengan pandangan begini Bapak Ibu akan mempunyai perubahan orientasi dalam pikiran kita. Ternyata zakat fitrah itu bukan masalah berasnya, tapi menyenangkannya ya bukan gitu kan. Itu tiap tahun di Timur Tengah begitu Pak. Jadi yang untung siapa kira-kira begitu? Yang jualan paket-paket itu jemaah. Nah inilah jemaah Allah, Bapak Ibu nanti akan terbang dari Madinah, dan di Madinah nanti akan diatur ziarah. Karena Bapak Ibu lama di Madinah gampang mengaturnya di sana, jemaah Allah, dan insya Allah akan sholat Id di Madinah insya Allah. Baik, ini sekedar gambaran perjalanan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan Bapak Ibu sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di Masjid Nabawi. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.